Yo guys, balik lagi channel gue Dharma MH, dan hari ini gue akan memberikan opini dan penilaian tentang Netflix Formula One Drive to Survive Season 4. Dan sebelumnya gue pengen ngasih tahu kalau di video kali ini gue akan sedikit memberikan spoiler, dan bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa langsung skip aja. Udah nonton semuanya 10 episode itu. Nah inilah gue akan jelaskan ke kalian opini dan penilaian gue tentang Drive to Survive Season 4. Atau kalau kalian misalnya emang nggak terlalu pengen tahu gue opini gue apa, penilaian gue apa, kalian bisa skip aja videonya, nonton dulu, terus udah nonton baru kalian itu lagi nonton videonya lagi. Oke, jadi kita mulai dari segi editing dan cerita. Dan sebelumnya gue tuh emang udah denger beberapa rumor, khususnya bagi orang yang udah dapat akses nonton beberapa episode itu, kalau katanya Drive to Survive Season 4, meskipun musim F1 2021 yang sangat seru dan epic, tapi ternyata season 4 tuh mengecewakan. Dan ya gue pengen buktiin sendiri aja gitu. Makanya gue kemarin pas udah dirilis, gue kan masih agak kelas dulu ya, gue kelas dulu, terus gue selesai kelas gue langsung mandi, nonton langsung dari episode 1 sampai 10. Dan kalau inilah gue akan mulai dulu dari bagian cerita dulu lah. Jadi kalau gue bilang ceritanya tuh iya sih, emang masalah dari Netflix itu emang kadang ada beberapa cerita yang harusnya tuh nggak usah dimasukin lah ke season 4 itu. Terus tapi dimasukin sama mereka, dan sebaliknya ada yang harusnya dimasukin karena itu seru banget, nggak dimasukin lagi sama mereka. Jadi di sini gue mungkin mulai paham sebenarnya tujuan utama Netflix itu apa. Jadi mereka pengen memancing fans baru untuk nonton, karena kan kalau kita misalnya 10 episode itu udah kita ambil contoh, kan musim F1 2021 itu kan banyak banget balapan seru, momen-momen yang seru dan tidak terlupakan. Nah kalau misalnya semua itu dimasukin, ya fans-fans F1 yang baru tuh nggak bisa ngejar gitu, nggak bisa nangkep, wah ini apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi mereka kayak perlu sedikit diberi info gitu lah, kayak info-info mengenai ini pembalapnya siapa aja, dan timnya apa aja, dan ya gimana lah intinya yang gimana fans baru itu bisa enjoy lah nonton. Itulah target utama Netflix. Jadi bagi kita fans F1 yang udah veteran, yang udah nonton F1 cukup lama, ya mungkin gua nggak enjoy lah kalau kayak gini, soalnya momen-momen nggak penting aja dimasukin sama mereka. Tapi ya oke lah, season 4 ini kalau menurut gue sih emang dari segi cerita emang seperti itu. Sama lah kayak season 1, 2, sama 3 tuh udah sering banget terjadi. Dan gue nggak bisa komplain lagi, karena di sini kita udah tahu tujuannya Netflix itu apa. Dan oke, dari segi cerita emang itu yang pertama. Yang kedua itu sebenarnya ada beberapa momen yang dimana mungkin nggak harus dibikin gitu. Jadi contohnya kayak, nih gue kasih spoiler ya, ini spoiler pertama, yang Daniel Ricciardo dengan McLaren itu harusnya dijadiin satu episode aja, misalnya di episode yang kedua, yang dimana episode 2 itu menjelaskan tentang Daniel Ricciardo kesulitan bersama McLaren, jadi dari balapan pertama sampai Monaco. Lalu di episode kelima kalau nggak salah ya, mereka buat lagi episode khusus untuk McLaren nama Daniel Ricciardo, di mana dia menang di Monza ya. Dan itu sebenarnya bisa digabung jadi satu aja sebenarnya. Misalnya dijelasin sedikit sekilas tentang Bahrain, terus Monaco agak di itu, terus baru di Monza tuh juga digabungin situ. Jadi tim-tim yang nggak dapet kebagian scene di Netflix kayak Aston Martin, Alfa Romeo tuh bisa masuk ke episode yang kosong itu, yang harusnya nggak perlu digabung tapi maksudnya yang harusnya digabung tapi terpisah gitu. Itu aja menurut gue ya dari segi cerita, tapi sisanya oke lah, udah lumayan lah. Terus cerita McLaren tuh udah lumayan sebenarnya, udah bagus. Cuman yang nggak perlu dipisah aja kalau kata gue, harusnya digabung aja jadi satu. Terus apalagi ya kira-kira, dan cerita Verstappen sama Hamilton itu mungkin udah oke. Emang mereka tuh emang yang udah jadi headline di 2021, jadi mereka tuh emang udah layak banget dapat 2 episode khusus untuk mereka ya, misalnya sama Red Bull juga. Williams juga bagus ceritanya. Terus ceritanya Haas juga lagi-lagi diceritainnya Haas ya, mereka kesulitan secara finansial dan lain-lain, dan kita dapat juga scene behind the scene-nya itu, ketegangannya kayak gimana. Terus Alpine dan AlphaTauri ini jujur menurut gue emang mungkin bagi inilah dimana orang Netflix tuh bukan orang Netflix tapi fans F1 veteran tuh, aduh kenapa mereka bahas Alpine dan AlphaTauri gitu loh. Kenapa mereka nggak bahas kayak Azerbaijan Grand Prix atau apalah balapannya seru-seru, banyak lah balapan seru musim ini, dan kenapa mereka harus bahas tentang itu gitu loh. Tapi ya lagi-lagi tujuan mereka kan emang pengen menginvite fans baru gitu kan. Tapi ya udah gitu, mereka sebenarnya mencoba untuk memastikan semua tim itu dapat jatah. Cuman karena emang ini saking epic yang musim ini, dan tim kan ada 10, dan mereka yang cuma 10 episode tuh ya mungkin nggak cukup sebenarnya. Tapi ya
Mungkin perlu episode itu ya tambahan ya, misalnya 11 atau 12, cuman ya gue nggak tahu nama mereka masih stick sama 10, tapi ya wis nggak apa. Dan ya dari segi cerita menurut gue sih emang fine aja, karena tujuan mereka itu emang untuk memancing fans baru gitu, untuk memastikan F1 tuh dapat fans baru. Dan fans veteran ya udah, kalian kalau emang nggak enjoy ya udah kalian nggak usah nonton gitu. Karena banyak banget orang fans F1 tuh yang ngekritik kayak, aduh ini jelek banget sih Drive to Survive, gue udah bosen nontonnya. Ya kalian nggak usah nonton gitu loh. Untuk apa kalian nonton kalau misalnya kalian bosen juga kan? Mending kasih kritik boleh lah, kayak gue gini misalnya kayak oke, cerita mungkin ada yang harusnya digabung jadi tapi malah dipisah, itu kalian kritik tuh masih oke. Tapi kalau kalian udah kayak ngejelek-jelekin gitu ya untuk apa gitu, kalian sama aja kayak haters. Kalian mending ya nggak usah nonton gitu, itu aja lebih bagusnya gitu. Oke, dari cerita itu aja menurut gue emang udah harusnya emang ya gitu, ceritanya emang udah tipikal Netflix Drive to Survive banget gitu. Dan gue nggak bisa berkomentar banyak ya emang, tapi seru sih, gue harus akui emang seru gitu. Gue walaupun fans yang udah cukup lama, bukan fans baru, nontonnya cukup seru juga, gue cukup enjoy gitu. Oke, sekarang kita dari editing. Ini menarik karena dari season 1 sampai season 3 Netflix Drive to Survive itu banyak banget audio tim radio khususnya ya. Itu misalnya tim radio balapan apa dimasukin ke balapan itu masih terjadi. Gue masih dapet itunya tuh, masih nemu tuh hal-hal kayak gitu di season 4. Sebenarnya ini gampang banget loh kayak diperbaikin. Kayak misalnya kan Netflix kan pasti juga dapat akses itunya F1 kan, harusnya bisa dong mereka cari tim radio yang sesuai dengan momen itu. Jadi bukan ngambil tim radio dari balapan lain terus kalian masukin ke momen itu jelas-jelas itu tau. Menurut gua itu kalau bagi fans F1 yang kayak kita gini nih, kayak yang udah nonton F1 cukup lama tuh pasti kalian sadar itu. Dan itu juga salah satu negatifnya juga. Terus kalau misalnya scene kayak misalnya kayak mereka tuh emang apalagi kualifikasi, gua nggak tahu ya, gua agak lupa nih. Kalau pas kualifikasi Netflix tuh seolah-olah kayak membuat kualifikasi tuh ganti-gantian. Ngerti kan maksudnya? Jadi kayak misalnya Hamilton dulu kualifikasi, terus pas Hamilton udah selesai, Verstappen giliran yang keluar ke track. Kan sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi ya oke, gue nggak tahu sih itu karena mereka sengaja bikin kayak gitu atau apa. Tapi ya itu kelihatan agak sedikit kurang lah menurut gue. Harusnya sebenarnya kan kualifikasi itu kan secara bersamaan gitu, bukan ganti-gantian gitu. Ya kalian ngerti kan pasti maksud gue kan, pasti kalian yang nonton pasti ngerasain juga lah gitu lah. Terus dari segi kayak editing lainnya, kayak misalnya tentang pilihan musik, terus tentang kayak transisi dan editan lainnya itu udah bagus banget menurut gue. Apalagi musiknya tuh benar-benar udah improve banget, kayak kita bisa ngerasain ketegangannya, kita bisa ngerasain kayak situasi kayak gimana, kita bisa ikut-ikutan juga ngerasain gitu loh. Kalau kalian ngerti maksud gue, jadi pilihan lagunya tuh juga udah bagus banget. Dan editingnya juga udah mantep banget lah pokoknya lah. Typical Netflix Drive to Survive banget lah pokoknya lah ya. Sama, tapi tetap yang negatif itu ialah pilihan tim radionya itu, suara tim radio sama beberapa transisi gitu. Jadi mungkin kayak mereka tuh kayak scene tuh diulang-ulang terus nggak ngurut gitu maksudnya. Itu aja sih negatif menurut gue. Dan ya kalau menurut gue, ini udah kita nyampe bagian opini dan penilaian yang rating ya. Season 4 menurut gue nih lebih seru dari season 3. Gue nggak tahu kenapa banyak orang yang bener-bener kayak ngebenci season 4. Padahal season 4 tuh menurut gue lebih bagus dari season 3. Ya dimana emang harusnya lebih bagus dari season 3 ya, karena emang musim F1 yang 2021 lebih seru dari 2020. Dan tapi kalau gue bandingin season 1 sama season 2, mungkin season 2 masih di atas gue. Season 2 tuh masih favorit gue. Season 4 nih sedikit di bawahnya season 2. Season 1, season 3. Season 3 tuh gue kurang suka. Tapi season 4 lumayan lah. Dan ya itulah, jadi kalau rating ya 7 dari 10 lah, not bad lah. Karena gue juga berharap kan, gue sebagai fans Sep, itu gue juga pengen ada episode khusus untuk Aston Martin. Karena Aston Martin juga musim yang, walaupun mereka mengalami musim yang cukup berat 2021, cuman ceritanya menarik. Mereka udah balik ke F1, dapat juara dunia sebagai pembalap mereka, terus kayak perubahan struktur gitu lah. Kan itu juga menarik dibahas sebenarnya. Terus untuk Alfa Romeo yang juga nggak kebagian jatah, hujan lagi. Sorry kalau kalian dengar hujan ya. Jadi Alfa Romeo tuh juga Kimi Raikkonen tuh, gue pengen sih kayak buat episode khusus untuk Kimi Raikkonen, cuman kayak Kimi Raikkonen juga nggak bakal peduli ini kan ya. Tipikal Kimi lah. Dan ya 7 dari 10 dari gue, dan sebenarnya gue enjoy sih nonton season 4. Gue nggak tahu kenapa banyak orang yang benci season 4, tapi gue sih enjoy aja. Oke guys, itu aja video gue untuk
opini dan penilaian Drive to Survive Season 4. Bagaimana menurut kalian yang sudah nonton, apakah Season 4 tuh... Buset, suara hujannya gede banget. Oke, bagaimana menurut kalian, apakah Season 4 itu bagus atau tidak? Bisa beri komentar di kolom komentar, dan dengan kalimat yang baik dan sopan juga tentunya, karena ya gue nggak mau ada kalimat hate gitulah ya. Dan as you guys next time, goodbye, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Sorry banget nih gue buru-buru karena hujannya bakal merusak audio gue, dan ya as you guys next time, goodbye.